Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Terkhusus pada video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai salah satu materi dari mekanika, yakni momentum dan impuls. Oke. Jadi apa sebenarnya momentum itu? Jadi momentum itu dia merupakan suatu besaran yang dimana besaran tersebut menggambarkan kuantitas yang dimiliki oleh suatu benda bermassa tertentu apabila dia bergerak dengan kecepatan sebesar v. Sehingga apabila kita lihat definisi ini, maka momentum itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan matematis, yakni P sama dengan M dikalikan dengan V, di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa benda yang bergerak, sedangkan V adalah kecepatan benda yang bergerak tersebut. Berdasarkan persamaan ini, maka bisa kita lihat bahwa momentum itu merupakan besaran vektor. Oleh karenanya, sekali lagi kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah vektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait tentang momentum. Oke. Nah, lebih lanjut kita akan mencari bagaimana hubungan antara momentum dengan gaya. Seperti yang kita katakan bawah, definisi yang bisa untuk menggambarkan gaya itu F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, atau F sama dengan dp dt. Di sini kita substitusi nilai momentumnya, P kita ganti dengan M dikalikan dengan V. Karena M merupakan suatu besaran yang konstan massa, maka dia bisa keluar dari operasi turunannya, sehingga nanti kita peroleh gaya sama dengan M dikali dv dt, yang dimana dv dt itu telah merupakan turunan dari kecepatan, yakni adalah percepatan, sehingga kita dapatkanlah hubungan terkait tentang hukum kuda Newton, yakni F sama dengan M kali A, yang diperoleh dari hasil penyabaran perubahan momentum terhadap waktu. Kita lihat lagi persamaan ini, F sama dengan dp dt. Di sini apabila gaya luar total yang bekerja pada sistem bernilai 0, maka momentum itu akan bernilai tetap. Artinya apa? Artinya apabila ada suatu benda bergerak, itu kita mengasumsikan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Misalkan kita mendorong bola, dalam kasus nyatanya itu apabila benda atau bola bergerak, maka dia akan mendapatkan gaya luar, yakni bisa dalam bentuk hambatan udara ataupun gaya gesek antara bola tersebut dengan bidang yang dilaluinya. Tetapi apabila kita asumsikan sistemnya dalam keadaan terisolasi tertutup atau tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistemnya, maka momentumnya itu akan bernilai tetap, atau momentum sebelum itu akan selalu sama dengan momentum sesudah. Apabila kita selisihkan, maka nanti dia akan bernilai sama dengan 0. Sehingga momentum awal akan sama dengan momentum akhirnya. Di sini kita jabarkan, maka akan kita peroleh MAVA tambah MBVB sama dengan MAV aksen ditambah MBVB aksen, di mana MA dan MB adalah massa masing-masing benda yang berinteraksi, sedangkan VA dan VB itu merupakan kecepatan masing-masing benda pada keadaan awal atau momentum awal, sedangkan VA aksen dan VB aksen itu merupakan kondisi akhir dari kecepatan kedua buah benda, yakni benda A dan benda B-nya. Kemudian, apabila kita menuliskan kembali persamaan hukum kuda Newton, yakni F sama dengan dp dt, kemudian kita lakukan operasi kalkulus sederhana, maka nanti akan kita peroleh suku di ruas kiri, yakni integral f dt sama dengan delta p. Nah, integral f dt ini yang kita sebut sebagai impuls, ya. Jadi impuls itu merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Karena pada saat benda itu dia menumbuk sesuatu dalam waktu rentang tertentu, maka akan terdapat gaya rata-rata. Sehingga kita juga bisa menghitung impuls rata-ratanya itu sebanding dengan
gaya rata-rata dikalikan dengan delta T, di mana delta T itu adalah waktu kontak antara benda ketika menumbuk benda yang lainnya. Setelah kita mempelajari secara singkat mengenai konsep dari materi momentum dan impuls, sekarang mari kita sama-sama mengerjakan latihan soal berikut. Jadi ada seorang anak itu bermasa 40 kg. Dia berdiri di atas sebuah perahu kecil yang masanya sebesar 80 kg di atas sebuah sungai yang tenang. Nah, ketika anak tersebut lompat, teramati bahwa perahu itu terdorong ke arah yang berlawanan. Berarti kalau kita lihat dari samping, apabila anaknya melompat ke kiri, maka perahunya itu dia akan terdorong ke kanan. Atau sebaliknya, apabila anaknya itu melompat ke kanan, maka perahunya itu akan bergerak ke arah kiri. Di sini kita diberikan informasi jika kecepatan perahu adalah 2 meter per sekon, maka tentukanlah kecepatan anak tersebut ketika dia melompat dari kapal itu. Oke, jadi di sini kita gunakan konsep hukum konservasi momentum yang menyatakan kondisi momentum awal itu sama dengan kondisi momentum akhirnya. Maka kita tuliskan MAVA tambah MPVP sama dengan MAVA aksen ditambah MPVP aksen, yang dimana A itu menyatakan anaknya dan P itu adalah perahu. Oke, kita lihat untuk kondisi awalnya itu bahwa anak tersebut berdiri di atas sebuah perahu kecil yang masanya sekian di atas sebuah sungai yang tenang. Berarti sistem awalnya itu mereka dalam keadaan diam. Sehingga untuk momentum awalnya dia pasti akan bernilai sama dengan 0. Nah, di ruas kanan inilah dia juga harus bernilai sama dengan 0. MAV aksen tambah MP VP aksen dia harus bernilai sama dengan 0. Yang ditanyakan itu adalah tentukanlah kecepatan anak tersebut. Berarti dari persamaan ini, maka kita bisa menuliskan VA aksennya, yakni MP dibagi MA dikalikan dengan VP aksen. Oke, nah di sini kita asumsikan bahwa anaknya itu dia bergerak ke arah kanan lah ya. Berarti dia ke arah sumbu X positif. Kemudian perahunya berarti dia bergerak ke arah kiri, sumbu X negatif. Oleh karena itu kecepatan perahunya dia harus kita berikan tanda minus. Kenapa? Karena dia bergerak ke arah kiri. Selanjutnya kita masukkan informasinya. MP-nya itu masa perahu 80 kg, masa anaknya 40 kg. Kemudian kecepatan perahu adalah 2 meter per sekon. Kita berikan tanda minus karena dia bergerak ke arah kiri. Ingat, ini adalah besaran vektor, maka harus kita selesaikan secara vektor. Oke, kalau kita selesaikan ini 80 bagi 40 itu 2 kalikan minus 2 itu adalah minus 4, ketemu dengan tanda minus di sini, maka kecepatan anak itu ketika meninggalkan perahu yakni sebesar 4 meter per sekon. Oke, kalau begitu sekian materi singkat mengenai materi momentum dan impuls. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.